Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Hafizah Uliausna. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang hukum Coulomb dan medan magnet. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah adik-adik melihat petir? Gambar berikut adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Nah, adik-adik, petir itu merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Adik-adik tentu masih ingat ya, apa perbedaan proton dan elektron? Mengapa keduanya bisa saling tarik-menarik? Apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Di video ini, kita akan membahas tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Simak terus ya videonya. Adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep muatan listrik. Muatan listrik itu ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif yang disebut proton dan muatan listrik negatif yang disebut elektron. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Sekarang, teman-teman paham ya mengapa proton dan elektron itu saling tarik-menarik. Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik, yang sering disebut juga dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan neraca puntir. Ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik itu berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb secara matematis dapat dituliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dan dibagi dengan R kuadrat. K sama dengan 1 dibagi 4 V epsilon 0. Sehingga F sama dengan 1 dibagi 4 V epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan F itu adalah gaya Coulomb. K itu konstanta Coulomb dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat dibagi C kuadrat. Q1 Q2 itu adalah muatan benda. R itu adalah jarak kedua muatan, dan epsilon 0 itu permitivitas listrik dalam ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per nm kuadrat. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa tetapi medium lain, maka nilai permitivitasnya menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon itu sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Dengan epsilon permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 itu permitivitas listrik dalam ruang hampa, epsilon R itu konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya Coulomb pada medium yang bukan udara itu dinyatakan dengan persamaan Fr sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan epsilon R dikali R kuadrat. Dengan Fr itu adalah gaya Coulomb dalam medium, satuannya Newton. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor, sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam satu ruangan, maka resultan gaya Coulomb itu dapat dijumlahkan secara vektor. Di video ini, kita akan membahas besar dan arah gaya Coulomb pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya Coulomb pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya Coulomb yang terjadi adalah F12 dan F21.
F12 adalah gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2 dan F21 adalah gaya kolom pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2 sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh RF12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1 dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 menarik muatan Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Ini perlu teman-teman pahami karena sangat penting untuk menentukan gaya kolom akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum kolom, besar F12 sama dengan F21 sama juga dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita lihat besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada garis muatan positif Q1 terletak pada titik A dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya diletakkan muatan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka untuk menentukan besar dan arah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3 yaitu F3, kita gambarkan gaya kolom F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka F31 arahnya ke kanan, F32 arahnya juga ke kanan. Karena muatan Q2 menarik muatan Q3, F31 arah dengan F32 sehingga besar F3 itu sama dengan F31 ditambah F32 sama juga dengan K Q3 Q1 dibagi R1 kuadrat ditambah K Q3 Q2 dibagi R2 kuadrat. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan listrik sejenis yang terletak segaris. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Sama juga dengan tiga muatan yang terletak segaris. Terlebih dahulu, kita lukiskan gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan yang akan kita tentukan nilainya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3 gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3. F3 itu merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F32 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2. F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2F31 F32 cos alfa. Terakhir, cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada empat muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q1 dan F1. Terlebih dahulu kita uraikan semua gaya kolom yang bekerja pada muatan Q1. Di antaranya, pertama, F12 sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat arahnya menjauhi muatan Q2. Kedua, F13 itu sama dengan kaki 1 Q3 per R akar 2 dikuadratkan arahnya mendekati muatan Q3.
Ketiga, F14 sama dengan kaki 1 Q4 per R kuadrat, arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya, kita tentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24, arahnya menjauhi muatan Q1. F24 itu sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24 namun berlawanan arah, sehingga diperoleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Sampai di sini materi hukum kolom dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya.